Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka seminar atensi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir. Ini saya lihat semangat untuk belajarnya. Alhamdulillah kita diskusi terus, kita belajar terus. Hari ini hari Minggu ya? Ya, hari Minggu. Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Seminar atensi hari ini mengambil tema mengenal grit. Nah, ini grit kan lagi banyak dibahas nih. GRIT, yaitu suatu kombinasi passion dan resiliensi untuk ketangguhan meraih mimpi. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau zaman dulu cukup hanya resilient gitu. Sekarang ada lagi Ibu dan Bapak peserta nih. Jadi memang setiap hari kita perlu belajar terus, dan belajar terus ya. Nah, seperti biasa seminar atensi hari ini, nah seperti biasa nih Ibu dan Bapak, seminar atensi selalu didampingi oleh narasumber yang kompeten. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang jam terbangnya sudah luar biasa. Nah, kita ditemani oleh Mbak Yesi, SCM SI, psikolog. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Yesi. Waalaikumsalam, Teh Eva. Nah, ini dia narasumber kita yang cantik, masih muda. Atur nuhun Mbak Yesi sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan ilmunya. Sami-sami. Nah, posisi di Depok ya, Mbak Yesi ya. Iya, di Depok. Nah, mangga yang mau cari Mbak Yesi. Beliau ada di Depok. Mbak Yesi ini seorang psikolog, juga seorang pegawai negeri sipil Pemprov DKI. Jam terbangnya untuk terkait dengan tema-tema yang pastinya terkait dengan ilmu psikologi. Ini banyak sekali ya. Mohon izin nih Mbak Yesi, mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum kenal. Saya izin untuk memperkenalkan ya Mbak Yesi ya. Silahkan, Teh Eva. Oke, nah saya share screen dulu. Kita kenalan dulu nih narasumber kita. Iya, udah muncul ya. Ya, jadi ini dengan Mbak Yesi, nama lengkapnya, ini beneran nih namanya Mbak Yesi aja nih Mbak. Iya, itu nama lengkap saya. Beneran. Begitu nama lengkap saya, emang. Ini lengkap banget nih Mbak. Jadi memang panggilannya Mbak Yesi, namanya juga ya segini aja, Mbak Yesi FCM Iya, benar, psikolog benar. ya, luar biasa. Beliau ada di Depok, ini ya, ini masih muda sekali tahun lahirnya. Ada ini sih adik kelas saya. Tahun 79, kemudian saya skip untuk nomor handphone. Di sini ada alamat email. Beliau mengambil program S1 di Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran. Nah, makanya saya tadi bilang nih adik kelas saya ini, gitu ya. Kemudian mengambil kembali program Magister Profesi Psikologi di Universitas Indonesia, di UI. Pengalaman kerjanya luar biasa. Beliau ini banyaknya sebagai asesor ya, karena beliau memang bidangnya di psikologi industri, jadi jam terbang, pengalamannya, pelatihan dan lain-lain itu udah hatam deh kalau Mbak Yesi deh ya, mulai dari 2020 sampai sekarang ini luar biasa. 2010 bahkan ya. Pernah sebagai asesor di Aluna Consulting, Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Provinsi DKI, Badan Kepegawaian Negara sebagai asesor, juga sebagai asesor di Kementerian ATR BPN. Kemudian, nah ini banyak memang Mbak Yesi ini bergerak di bidang, banyaknya di bidang training, seminar, dan workshop, pelatihan ya. Jadi Mbak Yesi ini pelatihannya, ini banyak nih ya. Assessment Center for Assessor, Assessment Center for Assessor di Psiko Utama Consultant, pelatihan coaching dengan metode Points of View, level 1 dan level 2. Bahasa yang disukai sebenarnya bahasa Inggris, tapi let's talk in Indonesia ya, Mbak Yesi ya. Oke. Iya, baik. Nah,
Sepertinya sudah nih. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang grid. Nanti silahkan Ibu dan Bapak simak materinya, siapkan pertanyaannya. Mohon izin Mbak Yesi, saya mau ajak dulu peserta untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena seminar atensi ini sifatnya edukasi dan rutin diadakan setiap bulan dan selalu didampingi oleh para ahli di bidangnya. Hanya saja memang waktunya yang tidak menentu. Saya selalu menyesuaikan dengan waktunya narasumber. Jadi Ibu dan Bapak silakan update terus tema apa di bulan depan, kapan seminar atensi ada lagi di bulan depan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, update di Instagram Atensi Anak Remaja. Silakan buka Instagramnya, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, Mbak Yesi, yang ditunggu bukan saya untuk bicara di sini. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Yesi selama seminar atensi. Mangga Mbak Yesi, untuk waktu dan screen-nya saya serahkan. Baik, terima kasih Teh Eva. Teh Eva, saya izin buat share screen ya. Mangga, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih nih sudah bersedia meluangkan waktu di hari liburnya untuk berdiskusi ya. Kalau saya sih merasa bahwa saya bukan ahli di bidang ini ya, seperti kata Teh Eva tadi. Saya hanya sekedar sharing ilmu mungkin sedikit yang saya ketahui. Jadi nanti kita sifatnya diskusi. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum nanti bisa saya jawab. Nanti izinkan saya untuk menjawabnya secara tertulis dan akan saya sampaikan melalui TFA di next session seperti itu. Baik, ini adalah judul presentasi saya pada hari ini, yaitu mengenal grit, kombinasi passion dan resiliensi untuk ketangguhan meraih mimpi. Passion itu apa sih Mbak? Passion itu lebih ke minat dan resiliensi itu lebih ke daya tahan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini perkenalan, meskipun sudah tadi ada perkenalan dari TFA, saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Nama lengkap saya, ya seperti tadi yang sudah disebutkan, nama lengkap saya itu Yesi. Pekerjaan saya adalah asesor SDM aparatur muda di Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang sehari-hari saya sering berhubungan dengan assessment. Assessment itu untuk baik untuk promosi maupun untuk mutasi di Pemprov DKI Jakarta. Nah, riwayat pendidikan saya adalah Magister Profesi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kebenaran saya mengambilnya kekhususan di Psikologi Industri dan Organisasi. Kemudian saya juga mengambil pendidikan sebagai sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Ya, ini kalau misalnya sosmed ini bisa di-follow ya. Ini sebenarnya saya kopas ini waktu saya membawakan acara di sekolah anak saya. Jadi ini sosmednya anak saya yang buat. Seperti itu. Nah, baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke apa itu sih yang dimaksud dengan grit, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini untuk menyimak lagu ini ya. Nanti setelah lagu ini diputar, baru kita akan membahas lebih lanjut. Apa sih grit itu? Ya, izinkan saya untuk memutar lagu ini dulu ya Bapak Ibu ya. Silahkan dinikmati selama beberapa menit. Terima kasih. Belum ada suaranya, Mbak Yesi, belum ada suaranya. Mbak Yesi, belum ada suaranya. Belum ada suaranya, Mbak. Yang lain ada suaranya nggak?
Belum ada. Ah, Izin menyampaikan tidak ada suaranya. iya, Mbak Yesi belum ada suaranya. Oh, belum ada suara ya? Ya, belum ada suara. Oke, baik. Saya izin buat share Belum screen share lagi sound. ya. Belum share sound kayaknya. Hmm. Di mana ya share sound-nya ya? Coba di close dulu, share screen-nya di close dulu. Mbak klik share screen, kemudian di kiri paling bawah ada kotak kecil tulisannya share sound. Oke. Ada, klik share screen, terus di kiri paling bawah ada share sound tadi sebelum di oke kan? Diulang lagi, Oke, diulang lagi, close dulu. oke. Bentar ya. Nah, klik share screen, Mm. kemudian di kiri paling bawah ada tulisan share sound. Oh iya ya Nah, Allah. diklik dulu, mangga, mangga. Sip. Kok jadi ini ya? Apa namanya? Baik, saya putar ulang ya, Freddy ya. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya, tadi ada apa namanya sedikit kendala teknis. Maklum biasa saya ada yang men-share screen ketika tiba-tiba harus men-share screen sendiri, jadi agak lupa gimana caranya. Maafkan. Baik, kenapa sih latar belakang saya memunculkan ide ini? Nah, kebenaran kan saya kan latar belakangnya di PIO ya Ibu-Ibu ya.
Jadi beberapa tahun tuh ada atasan saya mendapatkan yang bilang bahwa saya itu mending dapat anak buah yang biasa-biasa aja daripada tapi rajin daripada yang pinter banget tapi susah diajak kerja. Nah, ini juga dari pengalaman saya nih Bapak Ibu. Jadi sebelum sebelum saya jadi PNS, saya itu tahun 2008 sampai tahun 2010 saya itu sempat kerja di Excel Komindo Pratama selama 2 tahun di bidang rekrutmen. Nah, saya itu juga pernah kerja di konsultan, di beberapa konsultan selama 1 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, IQ itu hanya dibutuhkan untuk seleksi awal. Jadi memang kok di rekrutmen pertama itu kami itu dalam rangka menseleksi CV itu memang dikelompokkan tuh misalnya yang dari ITB, UI atau misalnya dari universitas-universitas tipe A itu memang sengaja dikumpulkan. Apalagi kalau misalnya ada yang dapatnya IPK-nya itu di atas 35, itu udah pasti tuh akan pertama kali akan di-highlight gitu loh, dibintangin gitu loh untuk mendapatkan langsung mendapatkan slot wawancara yang pertama. Nah, tapi sekali lagi untuk IPK itu hanya untuk awal-awal saja, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang membuat pegawai itu bertahan atau tidak di tempat kerja itu ada namanya itu yang faktor lain. Yaitu salah satunya itu grade, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini juga nih, selama ini banyak contoh orang sukses di sekitar kita, tampaknya bukan karena bakat atau kecerdasan yang luar biasa, tetapi berupa penelitian, tetapi ada penelitian yang membuktikan bahwa bakat dan kecerdasan belum tentu bisa menentukan kesuksesan seseorang. Itu makanya banyak juga yang ada anekdot misalnya ketika saya sama teman-teman saya pas waktu kumpul-kumpul reuni bahwa ternyata yang sukses di antara kami itu malah justru bukan yang waktu itu mendapatkan ranking 1 atau ranking 2 ataupun 3 besar yang termasuk 3 besar Bapak Ibu. Tapi malah ada anak yang biasa-biasa saja tapi justru paling sukses di antara anak-anak yang ranking ini. Nah, itu kan pada bertanya-pertanya kan, banyak pertanyaan itu kenapa sih kok bisa gitu loh bahwa yang biasa-biasa aja justru paling sukses di antara kita. Apa sih yang dipunyai? Yaitu tadi selain karena mereka punya bakat, ada hal lain yang menentukan, yang paling menentukan yaitu Bapak Ibu. Salah satunya yaitu adalah grit. Nah, ini sendiri ya definisi grit ya. Grit ini diperkenalkan oleh Angela Duckworth ya tahun 2013. Grit ini kalau menurut Angela itu adalah personality atau bagian dari kepribadian yang berperan penting untuk memperoleh pencapaian. Jadi grit itu sendiri bukan hanya bekerja keras, tapi usaha panjang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, menurut Carol lagi, diperkenalkan 2 kategori mindset Bapak Ibu, yaitu pertama tuh fixed mindset atau pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir tumbuh. Jadi menurutnya ada 2 pola pikir nih, yang pertama itu pola pikir tetap, yang kedua itu adalah pola pikir tumbuh. Dan menurutnya bakat, intelijensi, potensi itu merupakan pola pikir tetap. Sedangkan ada hal lain yang bisa membuat itu berkembang. Yang salah satunya itu adalah grit. Grit itu termasuk di pola pikir tumbuh seperti itu. Jadi dengan adanya grit itu yang bisa mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang ada di pola pikir tetap seperti itu. Nah, bakat juga berarti bahwa seberapa cepat kita mengembangkan sebuah keterampilan, namun ada effort yang menentukan untuk mencapai kesuksesan. Jadi selain dapat mengasah bakat keterampilan, effort itu juga bisa melahirkan produktivitas atau keberhasilan dari keterampilan tersebut. Nah, ini juga dalam bukunya berjudul Why Passion and Resilience, The Secret to Success, Angela juga mengatakan bahwa individu dengan kegigihan atau grit yang tinggi ketika dihadapkan dengan perasaan kecewa dan bosan pada sesuatu tidak akan mengubah haluan atau memilih mundur.
Tapi grit itu justru membuat kita akan menggeluti suatu bidang yang akan kita minati sehingga kita akan setia dengan bidang tersebut. Jadi memang grit itu adalah kemampuan untuk senantiasa bertahan pada sesuatu bidang. Seperti itu. Nah, kalau menurut Angela lagi ada dua di komponen grit itu ya. Pertama passion dan kedua itu perseverance. Passion itu sendiri diartikan sebagai hasrat yang tinggi untuk melakukan hal yang disukai. Bisa juga passion ini diartikan dengan minat kita ke arah suatu bidang. Nah, sedangkan perseverance itu dapat diartikan sebagai suatu kegigihan, ketekunan atau resiliensi. Jadi perseverance itu merupakan konsep yang bisa menjelaskan kemampuan seseorang itu untuk bertahan dalam suatu situasi yang sulit. Karena ya seperti itu tadi, bakat saja tidak cukup, Bapak Ibu. Bakat itu memang kalau diseleksi itu berguna untuk sebagai pintu masuk. Pintu masuk pasti kita butuh pekerja-pekerja dengan IQ yang tinggi. Tapi yang membuat orang itu bertahan di karirnya atau bisa mempercepat proses karirnya atau kenaikan jenjangnya itu bukan semata-mata ada di bakat Bapak Ibu. Itu ada hal lain, yaitu grit atau perseverance. Bahkan penelitian-penelitian, tidak hanya penelitian sih, kejadian-kejadian di lapangan menunjukkan bahwa individu dengan bakat yang tinggi itu bisa kalah. Banyak yang kalah dengan individu-individu yang mempunyai ketekunan atau resiliensi tinggi di dunia kerja. Karena itu tadi, bahwa di dunia kerja itu kita tidak butuh hanya bakat seperti di sekolah, tapi ada hal-hal lain yang bisa membuat kita bertahan untuk bersaing di dunia kerja. Nah, berdasarkan paparan tadi, ciri-ciri dari seseorang yang memiliki grit itu ada 4, yaitu pertama keberanian, yang kedua itu adalah ketangguhan, yang ketiga itu adalah inisiatif, dan keempat itu adalah kegigihan. Jadi keempat ini itu merupakan 4 aspek yang ada di grit. Pertanyaan berikutnya, selanjutnya cara berikutnya adalah cara untuk menumbuhkan grit itu seperti apa. 1, harus mempunyai tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, mulai dengan langkah-langkah kecil. Yang ketiga, menemukan sesuatu atau minat yang disukai. Yang keempat, temukan role model. Nah, temukan role model ini penting, terutama bagi remaja. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses, kita harus tahu nih role model kita tuh seperti apa. Karena dengan kita mempunyai role model tertentu, itu bisa menjadi kerangka berpikir kita. Jadi kita punya panduan nih, bahwa kalau misalnya kita ingin seperti dia, apa-apa saja hal yang harus kita punyai untuk bisa menjadi seperti itu. Nah, terus yang kelima yang paling penting, jangan takut gagal. Karena memang salah satu cirinya grit adalah jangan takut gagal, seperti itu. Nah, ini tadi mengapa grit penting pada diri seseorang. Grit membantu fokus pada tujuan jangka panjang. Grit dapat membantu ketika menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Yang ketiga, seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa talenta saja tidak menjamin kesuksesan, tapi butuh usaha keras. Yang keempat, meningkatkan skill. Dan yang kelima, grit membantu untuk bersikap positif dan terus memberikan yang terbaik. Ya, nanti kedepannya kita lebih banyak diskusi saja ya Bapak Ibu untuk materi sendiri nanti akan saya berikan. Ini bisa Bapak Ibu baca sendiri kalau untuk uraiannya, seperti itu. Nah, kenapa grit dapat membuat Anda sukses? Karena bakat saja tidak menjamin Anda bisa sukses. Yang kedua, miliki tujuan dalam bekerja. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang yang berbakat belum tentu bisa kalah dengan orang yang bekerja keras. Itu sebabnya bahwa bakat itu tidak menjamin kesuksesan kalau misalnya tanpa diiringi oleh sesuatu usaha untuk bekerja keras, seperti itu. Nah, yang kedua, memiliki tujuan dalam bekerja. Individu yang memiliki grit pasti memiliki motivasi internal untuk melampaui potensi yang ia miliki dengan kemampuan dan usahanya.
Beberapa orang yang sangat ahli dan terampil dalam pekerjaannya, namun tidak memiliki grit, mereka tidak akan memiliki tujuan dalam bekerja. Nah, kalau kita tidak punya tujuan dalam bekerja, ya kita tidak tahu gitu loh, apa yang harus kita tuju gitu loh, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini cara memiliki tujuan dalam bekerja, Anda dapat meluangkan waktu Anda untuk merenung dan mempertimbangkan apa yang ingin Anda raih. Nah, salah satunya seperti apa? Memiliki tujuan dalam bekerja ini salah satunya adalah dengan memiliki role model. Role model seperti apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita mempunyai role model, baru kita tentukan seperti langkah-langkah untuk menjadi role model yang kita impikan itu seperti apa. Nah, kemudian berkembang dan berproses setiap hari. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa grit itu termasuk di pola pikir tumbuh. Nah, dengan individu memiliki grit akan melihat kesempatan untuk terus berkembang dan berproses, tidak mempedulikan seberapa hebat kemampuannya saat itu. Jadi ketika misalnya dia akan mengalami hambatan, dengan mempunyai grit, individu itu akan terus bangkit dan belajar apabila dihadapkan dengan tantangan atau kesempatan yang baru. Yang keempat, belajar untuk menerima kegagalan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Banyak studi-studi sekarang juga anak-anak muda itu banyak yang tidak siap untuk menerima kegagalan. Dan bahkan banyak yang menghindarinya. Bahkan kadang-kadang saya juga agak prihatin nih sama misalnya teman saya, karena dia punya anak yang luar biasa pinter, selalu juara. Jadi ketika misalnya masuk ke dunia kerja, ketika menghadapi kegagalan-kegagalan, nah itu dia tidak siap menerima kegagalan dan akhirnya memilih mundur. Nah, ini yang patut ketika anak kita dihadapi dengan kegagalan, maka kita sebagai orang tua ya harus menghibur mereka bahwa kegagalan itu merupakan pasangan dari kesuksesan. Ya nggak apa-apa gagal. Yang penting kita belajar dari kegagalan itu apa sih yang harus yang harus ditumbuhkan supaya bisa bertahan lebih baik lagi. Karena orang yang terbiasa belajar dari kegagalan itu ke depannya akan lebih mudah menjadi sukses daripada orang yang tidak pernah gagal sama sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita gagal, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu merupakan suatu bagian dari pembelajaran untuk sukses yang tertunda. Ya seperti kata pepatah, kegagalan itu adalah sukses tertunda, itu emang benar gitu loh. Jadi dengan gagal, kita akan belajar untuk meregulasi emosi dan belajar untuk mencari pelajaran-pelajaran supaya ke depannya itu apa saja sih pelajaran yang bisa diambil sehingga ke depannya itu kita bisa mengambil pelajaran dan tidak gagal lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika anak didik kita atau anak kita gagal, ya itu sebenarnya merupakan ladang belajar yang sangat bagus sekali gitu loh untuk kedepannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mendampingi mereka untuk bertahan dengan kegagalan itu. Salah satunya itu. Jadi dengan banyak belajar gagal, dengan cara banyak menghadapi kegagalan, itu salah satu model pembelajaran untuk memiliki grit yang bagus juga, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, ini menurut Angela, our potential is one thing. What we do with it is another. Jadi potensi itu adalah sesuatu, tapi apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang lain. Jadi kalau misalnya anak kita punya bakat untuk pemain piano gitu loh, atau punya bakat di matematika, tapi kalau misalnya kita tidak gali itu lebih lanjut, ya itu juga tidak ada gunanya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini sebagai penutup, ini supaya kita lebih lebih bisa menghayati lagi apa sih grit itu. Ini ada hadiah saya untuk Bapak Ibu di sini untuk menyimak lagu berikut. Silahkan.
Sebagai penutup, Ibu-ibu, Bapak Ibu, sebagai kata penutup dari saya, having great to be great. Baik, mungkin sangat singkat sekali ya presentasi saya atau penjelasan saya mengenai grid ini, karena memang ya intinya seperti yang tadi yang saya sudah bilang, ada 4 faktor di grid itu sendiri gitu loh. Jadi memang sebenarnya grid ini hanya pelengkap saja, pelengkap dari bakat atau minat yang dimiliki. Tujuannya untuk supaya bakat dan atau minat yang dimiliki itu supaya bisa menjadi lebih optimal lagi. Seperti itu saja sih intinya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Teh Eva, silakan Teh. Iya, siap Mbak Yesi, luar biasa. Dengan closing lagu yang saya suka lagi. Saya sampai ikut nyanyi-nyanyi tadi. Ingat filmnya soalnya. Lengkap banget ya, Ibu dan Bapak peserta. Mulai dari ada growth mindset, ada fixed mindset, sampai apa yang dibutuhkan, jangan takut untuk gagal gitu. Betul, secara teori mungkin seperti mudah-mudah susah, susah-susah mudah gitu ya Mbak Yesi ya gitu. Nah, tapi di lapangan, nah ini kan pasti di lapangan, terutama kita mungkin mendampingi putra-putri kita atau kita sendiri. Nah, gimana nih di lapangan? Ini sebetulnya sudah ada yang mau bertanya di kolom chat, tapi mungkin saya persilahkan dulu, boleh ya Mbak Yesi untuk yang mau bertanya langsung dulu sama Boleh narasumber Mbak silakan. Yesi. Yuk, kita masuk ke sesi tanya jawab terkait dengan grid ini. Ada yang mau bertanya langsung? Mangga silahkan. Sebelum saya masuk ke kolom chat. Boleh, Ya, ada. salah. Dengan siapa? Bu Julianti ya? Bu Epa, saya Ya, mau ingin betul, Bu Ah, Yulianti monggo Bu Julianti, dari mana Bu Julianti? dari Banjarnegara, Dan, Kabupaten Jawa Tengah. oh, subhanallah. Ya, selamat. Ini baru pertama ikut atau sudah beberapa Iya, kali? baru pertama untuk ini yang apa atensi. Oke, udah follow Instagramnya ya Bu? Belum. Ayo Bu, follow Instagram, Iya, nanti bulan insya depan ada Allah. lagi Oke, ya. oke. Baik Bu Julianti, monggo pertanyaannya apa? Sudah Oke, ketemu dengan Mbak Yesi ini. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yesi Waalaikumsalam. izin bertanya terkait dengan tadi Waalaikumsalam yang Bunda warahmatullahi. sampaikan itu bahwa untuk seseorang yang memiliki grit itu ada keberanian, ketangguhan, inisiatif, dan juga kegigihan. Kami berada di sekolah dasar, Bunda. Kami guru, seorang guru. Kami sering mengamati anak-anak kami ini untuk kegigihan, keberanian, ketangguhan itu belum bisa muncul dari individu, belum bisa muncul dari diri sendiri. Sebenarnya kami punya keinginan untuk bisa membangun, khususnya pada anak-anak yang memang memerlukan. Ya sih memang sebagian anak sudah punya, ya. Tapi ada juga anak-anak yang belum mempunyai itu. Nah, bagaimana? Karena kami menghadapi masih anak SD, jadi kami di sekolah dasar. Bagaimana cara kami sebagai guru sekolah dasar untuk bisa membangun grit mereka itu, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan, jadi yang masih berada di kemampuan rendah begitu. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Seorang guru wabarakatuh. yang sangat concern dengan murid-muridnya ya, Mbak Yesi ya, luar biasa. Iya, benar-benar. Ini gimana nih kalau di usia anak Mbak Yesi untuk menumbuhkannya nih seperti apa nih? Iya, izin menjawab, Teh Eva. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, Bu Julianti ya. Betul. Memang bagaimana sih cara menimbulkan grade itu? Pertama itu memang dengan pola asuh, Bu. Jadi memang apa namanya? Memang kalau dari kecil, eh, jadi memang orang tua atau misalnya guru itu bisa menimbulkan pola asuh yang bisa apa namanya? Mengarahkan anak-anak itu untuk menimbulkan grade. Caranya seperti apa? Konkretnya? Ketika anak-anak menemui kesulitan atau hambatan dalam kehidupan kita. Nah, di saat itulah grade itu akan muncul. Caranya seperti apa? Ya, ketika misalnya anak menemui kegagalan, jangan kita langsung ambil alih, Ibu. Seperti itu. Jadi belajarkan mereka untuk, oh oke, kamu gagal.
Oke, ketika misalnya dia ikut lomba A, oke kamu gagal. Ditanya, bagaimana sih perasaan kamu gagal? Oh, nggak enak. Terus kenapa kamu bisa gagal? Jadi eh, cara untuk belajar dari kegagalan itu adalah cara yang baik sekali Ibu justru untuk menimbulkan grade gitu. Jadi dengan kita bantu mereka untuk mengevaluasi kenapa sih misalnya penyebab gagalnya apa, mungkin karena kurang persiapan. Nah, terus apa yang dia perlukan ke depannya untuk tidak gagal lagi seperti apa, langkah-langkah apa saja gitu loh yang dibutuhkan untuk tidak gagal lagi. Oke, ketika misalnya dia ikut lagi dan masih gagal, gak apa-apa gitu loh, kita besarkan hatinya seperti itu. Oke, kamu misalnya gagal kedua, oke waktu itu persiapannya yang kurang apa saja gitu loh. Jadi intinya grade itu adalah semangat untuk tidak mudah menyerah seperti itu. Itu yang paling penting kita tumbuhkan untuk semangat anak-anak kita. Jadi ketika misalnya kan banyak ya anak-anak generasi apa nih ya namanya tuh ya, generasi Z, terus baby boomer atau apa, saya sudah tidak update lagi dengan apa namanya istilah-istilahnya. Di kantor saya juga banyak Bu. Jadi memang dan terjadi apa ya, terjadi apa ya, kesenjangan gitu loh pola pikir antara yang baby boomers ini dengan kalau saya bilangnya tuh dengan generasi-generasi kayak X atau Y gitu loh generasi saya. Nah, memang anak-anak sekarang ini mohon maaf itu emang agak rentan Bu kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita kasih tahu sedikit pekerjaan maksud kita tuh memberitahu gitu loh, tapi mereka tuh kadang-kadang nangkepnya tuh kayak personal sensitif banget, terus ada yang langsung mutung. Nah, itu makanya karena itulah kalau kita menemukan misalnya banyak anak-anak pinter sekarang kasusnya itu mudah bunuh diri atau mudah apa karena mereka kebanyakan ketika tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak bisa belajar untuk meregulasi emosinya gitu loh. Jadi cuma wah ketika dia menghadapi kesedihan atau kekecewaan, oh ya udah, saya pasti akan selamanya gagal. Nah, itu yang harus kita benahi bahwa ketika kamu gagal, itu tidak berarti bahwa ketika kamu mencoba untuk kedua, ketiga, keempat kalinya, itu kamu akan gagal terus seperti itu. Kegagalan itu justru proses. Jadi dengan banyak kegagalan, dengan dia semangat untuk bertahan, itu grade itu akan muncul. Tentu saja itu bisa berkali-kali, nggak hanya misalnya gagal, terus dia mencoba langsung sukses, terus grade itu timbul, enggak seperti itu. Kadang-kadang dari berapa 3 atau 4 bahkan 5 kali trial, dia itu baru grade itu tumbuh. Yang penting cara untuk menimbulkan grade itu adalah semangat untuk bertahan. Jadi meskipun dia berulang kali gagal, bagaimana dia tidak mudah kecewa untuk menghadapi kegagalan itu. Mungkin seperti itu Teh Eva atau Bu Juli. Mungkin bisa dipahami ya Bu. Terima kasih Bunda Yesi. Iya, aduh semangat ya Bu Guru ya, luar biasa nih Bu Guru nih. Kadang-kadang anaknya semangat Mbak Yesi ya, cuman yang patah arangnya kadang-kadang orang dewasa yang mendampinginya. Nah itu, jadi Benar, grit juga. benar. Jadi grit itu harus ada di anak, juga ada di orang dewasa yang mendampinginya ya. Benar. Bahkan kalau saya bisa bilang, Teh Eva, dari pengalaman saya pribadi, ketika kita mendampingi anak, justru grade itu mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, lebih penting dimiliki mana sih oleh orang tua dulu atau anak dulu? Kalau saya mungkin berdasarkan pengalaman pribadi saya, mungkin yang perlu kita tumbuhkan itu pada orang tua dulu. Jadi Pada Bu dengan Gurunya kita dulu gitu ya. loh menghadapi ketika anak kita menghadapi kita gagal, terus kita kan juga pastinya seperti kata Teh Eva tadi kan, ikut merasa gagal. Nah, itu harus hati-hati. Energi negatif itu menular. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika ada kegagalan, kita harus kontrol dulu. Kontrol dulu emosi kita. Kita harus tenangkan diri kita dulu sebelum nanti kita bereaksi ke anak. Caranya seperti apa ya? Jadi misalnya ketika saya mengambil pengalaman saya nih, ketika misalnya ketika anak kita misalnya mendapatkan prestasi tidak sesuai dengan keinginan kita pasti sedih dong gitu loh. Nah, kalau kita langsung ngikutin emosi kita, yang ada itu kan pasti kan kita langsung marah-marah ke anak, bisa apapun keluar dari kata-kata kita kan gitu. Nah, kita harus mengenali diri kita dulu. Oh, oke, saya lagi sedih. Kalau saya sedih, oke, saya kasih waktu saya bersedih seperti apa gitu loh. Misalnya dengerin musik atau misalnya olahraga atau apapun. Nah, setelah kita sudah bisa meregulasi diri kita, oke, saya sudah agak tenang. Sepertinya saya sudah siap untuk menghadapi anak saya. Nah, setelah itu baru kita komunikasikan dengan anak.
Kenapa kamu kemarin prestasinya seperti itu? Apa yang membuat kamu seperti itu? Terus ke depannya kamu ingin seperti apa gitu. Jadi setelah kita siap dulu, baru kemudian kita beralih ke anak gitu, seperti itu. Oke, terima Seperti itu kasih menurut banyak saya. Mbak Yesi. Kayak kita di pesawat ya, kalau kita mau menolong orang kasih oksigen, kita dulu yang pakai oksigen. Benar, Nah, benar. baru kita kuatkan orang yang mau kita bantu. Baik, mudah-mudahan terjawab Bu Julianti. Iya, baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya langsung lagi Mbak Yesi dari Ibu Siti PKB 01. Mangga silahkan Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Eva atas waktunya yang Oke, diberikan. nggak bisa Sebenarnya on video ya? iya nih, Ya, nggak apa-apa. jaringannya kurang baik, mohon Ya, maaf saya baik. tidak Bu bisa Siti on dari cam. mana Bu Siti? Saya dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Tangsel. Banten. Oke, dari Tangsel Ya. ya. Anak Ya. Tangsel. Baik, Bu. Ibu orang tua atau guru? Saya guru, Baik. ya. Gimana? Ya, kebetulan hampir mirip sih pertanyaannya. Sebagian ada yang sudah terjawab, tapi masih ada sedikit mengganjal. Yang saya ingin tambahkan lagi pertanyaannya terkait dari pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah sudah terjawab. Nih untuk meregulasi emosi anak pada saat kita pendampingan untuk memberikan suatu motivasi terhadap anak-anak yang gagal. Nah, itu seperti apa? Ada pengalaman apa, Bu? Kadang anak-anak yang gagal ini dia merasa sudah gagal, walaupun kita beri motivasi misalkan, kamu hebat, kamu masih bisa lagi. Tapi dia kadang-kala anak-anak itu kan beda karena dipengaruhi oleh pola asuh, maka berbeda-beda juga secara emosionalnya. Nah, yang saya lihat pengalaman siswa saya, kita berikan motivasi pun anak itu pun tidak mau lagi gitu. Terus dia memutuskan untuk nggak mau lagi gitu. Walaupun diberikan motivasi seperti itu. Nah, triknya seperti apa agar regulasi emosi anak tersebut bisa pulih kembali, maksudnya bisa percaya diri lagi gitu, tidak merasa takut untuk gagal seperti itu. Supaya grit-nya muncul ya, Bu ya? Ya, betul. Oke. Ibu mendampingi siswa kelas berapa, Bu? Kelas 6. SD ya? Iya, betul Ibu. Oh, Kebetulan juga saya pengalaman di putri saya, tapi kebetulan putri saya alhamdulillah bisa kembali lagi gritnya, tetapi dengan kerja keras yang sangat luar biasa gitu seperti itu. Tapi kan kalau untuk anak orang lain karena pola asuh yang berbeda, maka kan kita juga agak kesulitan gitu Bu Eva. Iya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik Bu Siti, terima kasih banyak. Nah, ini agak challenging ya, Mbak Yesi ya. Guru yang mendampingi anak orang lain maksudnya, di mana pola asuh pastinya memiliki peran yang cukup kuat juga nih di sini nih. Gimana nih? Tapi sebagai guru kan tetap harus memberi motivasi, ayo gitu. Agak challenging jadinya. Tapi gimana nih kalau dari sisi pandangan Mbak Yesi? Ya, terima kasih Teh Eva. Sebelumnya saya mau apresiasi sekali ya guru-guru di sini. Masya Allah, menurut saya itu benar-benar ketulusannya itu sangat benar-benar luar biasa ya dalam mendampingin anak murid ya. Kalau saya sendiri itu ya mungkin itulah penyebabnya kenapa saya tidak jadi guru. Saya tidak sabar ingin proses anak lain. Oke, tapi saya akan jawab pertanyaan Bu Siti. Ya, jadi gini Bu. Memang karakter anak kan beda-beda ya. Apalagi tadi seperti yang saya bilang bahwa generasi baby boomer sekarang itu memang mereka tuh lebih rentan, Bu. Lebih rentan dengan ketika misalnya ada suatu hal yang mereka bilang mereka anggap suatu kegagalan, biasanya mereka tidak mau untuk mencoba lagi. Rentan untuk mau mencoba lagi. Oke, caranya seperti apa sih mau menimbulkan grit? Ya udah, kita juga nggak usah paksa. Tapi kita juga jangan biarkan juga gitu loh. Tapi kita dekatin secara tidak langsung. Misalnya ketika misalnya ibu lagi mengajar, ibu bisa tuh sisipkan misalnya ada pengalaman-pengalaman orang yang sukses.
Oke, jadi didengarkan. Nanti misalnya ada sesi lagi, kita kasih motivasi lagi gitu loh. Oke, didengarkan. Mungkin Bu, mungkin nanti maksud saya nggak hanya sekali 2 kali, mungkin mencantolnya pada saat ke-10 kali gitu loh kita kasih motivasi. Tapi yakinlah bahwa setiap motivasi yang kita berikan ke anak-anak, ke mereka itu pasti nyantol. Jadi itu pasti nggak sia-sia. Cuman memang sekaligus didoakan saja supaya Allah juga membuka pintu hati dan pintu pikiran mereka. Tapi tetap aja kita kasih misalnya, kalau saya nih ke anak saya, anak remaja, ya begitulah ya, lagi musim mencoba-coba. Kalau saya sih kadang-kadang share apa namanya, quotes-quotes bagus atau share kayak sekarang misalnya ada di IG, misalnya video-video motivasi bagus, itu biasanya saya share. Nah, tapi kita juga nothing tulus ya, misalnya kita nggak tahu nih video yang mana yang menyangkut ke dia, tapi yakinlah pasti ada dalam segi video yang kita share itu yang nyangkut ke dia. Jadi memang dari kitanya sendiri, seperti tadi yang saya bilang bahwa kitanya sendiri itu memang jangan mudah menyerah dulu gitu loh. Jadi dari kitanya sendiri yang tetap berkesinambungan untuk men-share itu gitu loh. Nah, kita juga nggak tahu sih video yang mana yang menggugah mereka, tapi pasti ada yang menggugah seperti itu. Dan yakinlah itu gitu. Jadi memang nggak hanya dari tangan kita juga minta pertolongan Allah gitu loh untuk membukakan mata hati mereka, terutama mata hati mereka gitu loh, supaya mereka tuh tergugah hatinya. Karena kan yang punya hati setiap anak murid kita kan, yang punya hati kita juga kan pasti Allah. Makanya kita memang nggak hanya jalur usaha nih yang kita kerahkan, tapi kita juga kerahkan jalur langit. Semoga Allah memberikan hidayahnya seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu Siti ya. Jadi intinya tetap terus dari kita mencoba seperti itu. Meskipun kita nggak tahu nih ke percobaan yang keberapa yang akan berhasil seperti itu. Betul. Baik, terima Selamat, kasih selamat Ibu mencoba Yesi. ya Bu Siti. Tetap Bu Siti juga harus punya gritnya. Baik, Jangan baik, patah benar. arang. Ya, Masya Allah Oke. luar biasa jawabannya. Saya sangat puas. Ini ada suatu motivasi juga buat saya untuk tidak menyerah. Iya, Ya, bagus. terima kasih Bunda Terima Yesi. kasih banyak Bu Siti. Sama-sama. Baik, kita ada dari Ibu Tutik ya. Bu Tutik silahkan. Ya, Nah, dari mana Bu Tutik? saya dari Bantul, Yogyakarta. Dari Ibu Bantul, Eva. Salam kenal Yogyakarta. Bu. Salam kenal. Kenal juga, Monggo. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tentunya kami sampaikan terima kasih untuk ilmu yang luar biasa pagi ini dari Ibu Yesi, diperkuat oleh Ibu Eva selaku moderator. Kami juga akan bertanya, berhubung kesempatan bertemu dengan Ibu Yesi, kaitannya dengan pengalaman kerja saya selaku pengawas. Tentunya saat ini para guru itu juga belum semuanya itu memiliki grades tadi seperti apa, karena orang tua, guru, murid harus memiliki seperti itu. Bahkan saat ini itu ada yang purna dini atau pensiun dini itu hanya gara-gara merasakan beban beratnya menjadi seorang guru. Dengan era zaman, era merdeka belajar yang dengan menumpuk pekerjaannya, sehingga dia belum saatnya purna, malah sudah mengajukan purna. Ini kan bagi saya merupakan sebuah tantangan yang harus saya lakukan agar tidak diikuti oleh guru-guru yang lain. Tentunya seorang guru harus memiliki grade seperti apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Pertanyaannya tentunya adalah bagaimana strategi yang bisa kita lakukan agar terbangun grade para guru-guru. Itu Bu Yesi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Tutik. Oke, sekarang dibalik pertanyaannya nih, ternyata guru juga tadi seperti Mbak Yesi bilang perlu ya grit ya, karena mereka mendampingi juga siswa-siswanya. Ini gimana nih katanya kalau untuk guru sepertinya tadi ada dia di slide ya. Mungkin Mbak Yesi secara praktikalnya ini perlu gimana nih? Tantangannya saya paham guru tugasnya banyak gitu ya. Tanggung jawabnya besar, targetnya banyak, dikejar-kejar waktu, ditambah lagi ditambah lagi tugas detailnya, administrasinya juga banyak gitu. Jadi ini memang Orang tua,
Nah, betul. Jadi faktornya banyak nih, Mbak Yesi. Belum lagi kurikulum yang berubah-ubah mungkin ya. Ini harus gimana nih Mbak Yesi? Kalau dari teori Mbak Yesi mungkin praktikalnya nih yang mudah dilakukan oleh guru nih gimana nih tipsnya? Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebelumnya salam kenal Bu Tuti. Ya, Terima saya juga kasih. di Pemprov DKI, saya juga sering ya, pernah beberapa kali ikut terlibat interview dengan guru, membantu waktu yang guru honorer untuk seleksi masuk jadi guru honorer, jadi CPNS, guru bantu seperti itu. Ya, memang seperti pertanyaan Bu Tuti itu memang nggak gampang ya. Tapi alhamdulillah gitu loh, dari pemerintah juga, pemerintah saat ini juga sudah lebih perhatian dengan guru ya, meskipun belum merata. Jadi mungkin kalau misalnya hanya di daerah-daerah khusus gitu loh, yang mungkin tunjangan guru itu sudah terperhatikan dengan baik, tapi masih banyak juga di daerah-daerah yang tertentu juga yang berdekatan dengan ibu kota juga, nggak usah jauh-jauh daerah terpencil ya. Di daerah dekat ibu kota juga masih banyak kesejahteraan guru yang belum dipenuhi ya Bu ya. Dan di Ya. Jakarta pun setahu saya itu memang ada grade-grade-nya guru. Kayak guru honorer yang ini gajinya berapa, yang ini berapa. Jadi memang kalau guru sendiri sih Bu, itu kita memang nggak lepas dari kebijakan juga ya. Salah satunya kebijakan untuk menjamin kesejahteraan. Dan memang kalau untuk caranya menimbulkan grid, ya sebenarnya ya itu tadi sih. Caranya sama Pertujuan. sebenarnya Bu. Caranya sama gitu loh. Yaitu dengan ikut seminar motivasi, terus dari dari misalnya Bu Tutik juga sebagai pengawas. Mungkin ketika misalnya ada guru-guru, oh iya nih yang mengarah seperti itu, didekatin secara langsung. Jadi eh, gimana ya? Kita kan bisa tahu nih bahwa ada guru yang rentan depresi, ada yang enggak. Ya. Nah, mungkin untuk yang guru-guru yang agak rentan depresi, yang misalnya kayak komplain mulu apa-apa, entah itu ada Kalau kebijakan bagus atau ada entah kebijakan yang buruk lagi gitu loh. Dikasih kebijakan bagus aja komplain gitu loh. Apalagi kebijakan yang enggak bagus, pasti kan lebih komplain. Nah, caranya seperti apa? Ya dideketin aja, Bu. Dideketin secara personal kalau misalnya Ibu sebagai pengawas, bahwa berusaha untuk membuka sudut pandang mereka gitu loh. Sudut pandang mereka bahwa oh seperti ini loh, bahwa oke, penilaian kamu itu A misalnya, tapi ada loh penilaian lain seperti ini gitu loh. Jadi kita secara nggak langsung meminta mereka untuk melihat dari sisi pandang yang lain. Tapi itu pasti nggak mudah ya Bu ya. Memang perlu banyak usaha sih untuk melakukan itu. Karena kan memang kan tergantung dari karakter itu tadi gitu loh. Karena kan itu tadi ya, manusia itu kan ada yang karakternya mudah untuk menerima masukan, ada yang sulit untuk menerima masukan. Untuk orang-orang yang mudah menerima masukan, mungkin dengan 1 kali, 2 kali kita kasih pencerahan, akan mudah tercerahkan seperti itu. Tapi ada kayak misalnya orang-orang yang rentan depresi, orang yang tipenya komplain mulu gitu loh. Itu kan perlu mungkin ya itu tadi yang saya bilang, usaha ke-10 gitu loh. Mungkin kita melakukan pendekatan, itu baru goal seperti itu. Jadi memang ya mungkin ini klise gitu loh, tapi memang itulah yang harus dilakukan oleh Bu Tuti. Ya memang cara terbaik yang dilakukan adalah dengan memberikan semangat terus-menerus gitu loh. Dan kita juga harus yakin, oke, kalau 1, 2, 3 gagal, mungkin yang ke-10 gitu loh, cukup nyantol. Dan satu lagi itu tadi, mau nggak mau memang kita harus pakai jalur langit ya, semoga Allah kasih dia hidayah gitu loh, supaya memang mata hatinya terbuka, karena kan memang pemilik hati setiap manusia itu kan emang Allah gitu loh, bukan di kita gitu loh. Emang tugas kita manusia itu hanya menyampaikan. Tapi kita misalnya dalam sholat kita doakan gitu loh, semoga dia mata hatinya terbuka. Seperti itu Bu. Caranya memang kalau saya bilang sih caranya memang klise sih gitu loh. Tapi memang itulah cara yang dilakukan. Saya juga sering sih Bu mendengarkan curhat-curhat guru gitu ya. Meskipun kadang-kadang ini sedikit cerita nih ke Ibu. Di DKI itu justru tingkat perceraian itu semakin tinggi setelah tunjangan itu. Setelah tunjangan itu malah semakin membaik. Seperti itu.
Jadi kadang-kadang bingung juga nih kita nih sama guru nih. Guru kadang-kadang misalnya guru adalah pahlawan bangsa gitu loh. Kesejahteraannya tuh pengennya diperhatikan. Perhatikan. Oke, setelah diperhatikan ternyata tingkat perceraiannya, tingkat perselingkuhannya justru terbanyak tuh di guru-guru justru daripada karyawan biasa seperti itu. Jadi memang setelah kita perhatikan sepertinya memang tidak tergantung tingkat kesejahteraan gitu loh. Jadi balik-balik lagi memang ke orangnya, ke kecukupan Pribadinya. masing-masing gitu loh. Jadi cukup atau enggak itu kan relatif seperti itu. Balik lagi gitu loh. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bu Tuti tadi, bagaimana cara kita menyiasatinya supaya mereka punya grit? Ya mau nggak mau memang ya seperti itu tadi caranya. Karena ya itu tadi kesejahteraan yang diberikan pemerintah atau apapun itu belum tentu bisa menjamin bahwa mereka itu bisa mempunyai grit yang baik. Yang seperti yang saya tadi bilang bahwa ketika kan guru itu kan punya banyak ya Bu ya, punya gaji, tunjangan, terus belum sertifikasi itu kalau tiap 3 bulan sekali itu pasti guru tuh udah kipas-kipas gitu loh. Saking uang sertifikasinya keluar itu kan berapa juta gitu loh. Tapi yang bikin miris kita itu malahan tingkat perselingkuhan dan tingkat pengajuan perceraian justru setelah tunjangannya meningkat itu malah lebih banyak diajukan oleh guru. Makanya itu bahwa ternyata memang balik lagi nih ke individunya. Makanya tadi saya bilang bahwa untuk menimbulkan grit ya mau nggak mau tetap aja caranya seperti itu Bu. Kita ajak ngomong terus-menerus, baik dengan secara formal, ataupun misalnya kalau Ibu sebagai pengawas, Ibu bisa mendekati secara informal. Jadi Ibu deketin nih, kira-kira dari sebanyak, misalnya Ibu mengawasi berapa sekolah nih misalnya. Mungkin ada di 14. sekolah-sekolah tertentu, mungkin yang bisa Ibu dekatin secara khusus, atau misalnya bisa ada sekolah-sekolah yang mungkin Ibu anggap oh ini misalnya guru-gurunya tuh punya semangat juang yang bagus, baik dari segi guru maupun misalnya anak muridnya itu bisa dijadikan studi banding gitu loh. Jadi misalnya dari sekolah A diundang ke sekolah B untuk untuk transfer ilmu atau seperti apa. Mungkin juga cara-cara praktisnya bisa seperti itu Bu. Dan memang yakinlah bahwa memang tidak hanya 1-2 kali percobaan sih, memang ya itu kita butuh emang beberapa kali bahkan berpuluh-puluh kali percobaan gitu. Tapi yakinlah dengan keyakinan kita terus bantuan Allah juga itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Seperti itu mungkin Bu Tuti jawaban saya. Terima kasih. Bu Dokter, Iya. makasih. Beva. Terima kasih banyak Bu Tutik. Semoga terjawab. Semangat terus ya Bu Tutik ya. Insya Allah. Baik. Iya. Baik, ada Bu Julianti, izin Bu Marlista dulu ya, Bu Julianti. Ini Bu Julianti yang tadi toh? Iya, izin Bu Marlista SMP 3, monggo silahkan. Dari Baik, mana Assalamualaikum. Ibu? Waalaikumsalam. Dari mana Bu Marlista? Ya, saya dari Kabupaten Oku Selatan, Ibu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oh, alhamdulillah. Ibu guru juga, bukan? Iya, Bu. Saya Ibu guru guru pada juga. jenjang sekolah menengah pertama. SMP. Baik-baik. Iya. Gimana pertanyaannya, Bu? Baik, mohon izin Ibu Eva, Ibu Yesi, dan Ibu Bapak semua. Saya baru 14 tahun ngajar, Bu, di Kabupaten Oku Selatan. Namun baru pada tahun ini, karena anak saya juga sudah duduk di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Jadi pada tahun ini saya merasakan memiliki anak remaja. Yang biasanya saya mendampingi anak remaja. Iya, jadi Ibu, begitu anak saya duduk di kelas 7 SMP pada tahun ajaran ini, kok saya jadinya overthinking. Saya merasakan overthinking, Ibu. Karena biasanya saya selama ini melihat anak-anak remaja, saya mendampingi mereka. Nah, kali ini saya yang berada di posisi sebagai wali dari siswa sudah yang memasuki fase remaja gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh ibu-ibu yang sebelum saya bahwa iya, bagaimana saya yang punya tingkat kesabaran seperti tisu di belah 7 ini bisa kemudian membantu anak saya
meraih mimpinya, membuat dia berada pada jalur yang pada track yang benar, bahwa oh kalau kamu punya impian ini yang harus kamu lakukan. Kalau selama ini saya merasakan oh iya saya mendidik, mendampingi anak-anak orang lain. Saat ini saya mendampingi anak saya, walaupun memang anak saya tidak satu sekolah sama saya, karena dia punya passion sendiri yang bakatnya itu belum ada secara khusus di sekolah kami, sehingga kami memilih dia dengan pendiriannya saat itu. Oh, saya memilih untuk di sekolah yang bisa mengembangkan minatnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, Ibu, selaku orang tua, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak merasa, kadang saya merasa seperti ini, Bu. Mampukah saya, walaupun saya seorang guru, tapi saat ini saya memiliki putri yang sudah menginjak remaja, mampukah saya mendampingi dia? Karena selain saya memiliki dia yang sudah remaja, saya alhamdulillah dikaruniai 4 orang putra dan putri, dan saya tahu bahwa mereka insya Allah punya bakat sendiri-sendiri pada bidangnya nanti. Sehingga kadang mungkin karena Siva ini anak pertama, dia juga ikut di seminar ini, saya ajak Ibu, jadi kami berdua ada ada di ya di seminar sini ini, ya. dia juga bisa. Iya, Alhamdulillah. Ibu. Halo, siapa Saya tadi ingin dia namanya? mendengar Siva. Oh, halo Siva. Iya, Bu. Jadi bagaimana saya mau membangun bahwa oh anak ini punya kemampuan dan dia bisa mengembangkan. Makanya saya ajak dalam kegiatan ini, saya dapat informasinya dari Pak Ali, kemudian kami berdua ikut dalam kegiatan seminar ini agar dia langsung mendengarkan informasi yang benar dan terarah dari sumber yang tepat. Saya rasa itu saja Ibu, bagaimana tips dan trik saya selaku orang tua juga selaku guru gitu Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Assalamualaikum. Marlista. Ya, ada di sini putrinya Bu Marlista, Syifa ya, atas nama Syifa. Halo Iya, Bu. Syifa. Nah, jadi ini paket lengkap nih Mbak Yesi, bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada Bu Marlista sebagai guru sekaligus orang tua, juga supaya Mbak Syifa langsung mendengarkan dari ahlinya bagaimana pesan yang akan disampaikan untuk adik remaja nih supaya memiliki grit yang kuat nih. Oke, gimana nih Mbak Isi? Menarik ya sebetulnya pertanyaannya ya. Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih Teva. Ya, sebelumnya saya apresiasi dulu ya Bu Marlista. Terus ke anaknya juga, ini ibunya sangat-sangat perhatian ini Iya Mbak betul. Siva, sehingga mengajak Mbak Siva ke forum ini buat mendengar langsung saran dari kami gitu. Jadi tidak hanya satu arah diharapkan nanti informasinya. Jadi Bu, memang kalau misalnya sebenarnya Ibu tidak sendiri. Ibu tidak sendiri, yakinlah. Persoalan Ibu juga dihadapin oleh orang tua, termasuk saya juga, Bu. Saya juga, anak saya nih satu kelas 2 SMA, satu kelas 2 SMP. Nah, memang sehubungan dengan mereka memasuki pola pikir remaja. Jadi memang kita terkaget-kaget ya, pasti banyak benturan-benturan. Oh dulu anak-anak mereka nggak seperti ini. Tiba-tiba mereka yang dulu itu selalu nurut kita gitu loh, apa yang kita bilang A gitu loh, mereka pasti lakukan A. Sekarang kita bilang A, mereka lakukannya Z gitu loh. Dan kita juga, oh ternyata anak saya yang dulu itu nggak pernah melanggar aturan, oh ternyata memang sekarang berani ya melanggar aturan. Nah, pertama yang harus dipelajarin dulu adalah kita terima bahwa memang anak remaja memang karakternya memang seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu punya kesempatan untuk browsing, apa sih yang terjadi di fase ini? Nah, itu sebaiknya memang di browsing dulu, supaya ibunya juga nggak kaget bahwa, oh ini ternyata yang dilakukan oleh anakku ini memang dialami oleh semua anak remaja, seperti itu. Dan yakinlah ya, tetap seperti tadi gitu loh. Caranya memang seperti tadi, Bu, tetap didekatin. Tapi tentu saja pendekatan ke anak remaja beda ya gitu loh. Kita nggak bisa memakai pendekatan seperti kita
lakukan mereka di zaman anak-anak gitu loh, pas waktu mereka anak-anak, pasti pendekatannya juga berbeda. Jadi bagaimana misalnya kita memposisikan diri kita supaya untuk menjadi teman bicara mereka, teman curhat mereka, itu nggak gampang seperti itu, Bu. Jadi memang mulailah dari kita sendiri, ketika kita tahu bahwa oh perkembangan remaja seperti ini, kita juga ngubah nih, merubah pendekatan kita. Merubah pendekatan bahwa oh ini anak saya sudah remaja. Anak saya tidak bisa didekati dengan cara yang dulu seperti saya mendekati mereka waktu zaman anak-anak. Jadi kita mau nggak mau harus masuk nih ke dunia mereka seperti apa. Kenalin teman-teman mereka teman-temannya seperti apa gitu loh. Jadi dengan kita mengenalin dunia mereka, baru tuh kita bisa masuk memberikan apa namanya nasihat gitu loh. Seperti apa sih sebaiknya mereka bertingkah laku. Nah, terkait ini Bu, saya juga suka dengan puisinya Khalil Gibran ya Bu, yang berjudul Anakku Bukan Anakku. Nah, di situ mungkin Ibu bisa baca puisinya Khalil Gibran. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai ibu gitu loh, karena merasa bahwa kita yang mengandung, kita melahirkan anak, sehingga kita ngerasa bahwa semua anak itu kita yang menentukan gitu loh, masa depannya tuh kayak kita yang menentukan, oh nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini gitu loh. Jadi karena seakan-akan bahwa kita itu menganggap bahwa anak itu kayak produknya kita gitu loh. Padahal kita lupa nih, sebenarnya kalau kata Khalil Gibran sendiri itu anakku itu bukan anakku gitu loh. Jadi emang tugas kita itu adalah mempersiapkan pondasi mereka itu seperti apa gitu loh. Terus tapi mengenai tujuannya mereka mau kemana, untuk masa depannya mereka mau bertumbuh seperti apa, itu kita serahkan ke mereka sepenuhnya. Jadi kita cuma cukup memberikan koridor-koridor bahwa oh koridor misalnya dari A sampai E ini adalah koridor yang benar. Cuman untuk mereka menentukan itu kita kembalikan ke mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Misalnya, kita merasa bahwa PNS itu jalur kerja yang paling bagus, nak, gitu loh. Ibu pengennya kamu itu jadi PNS, karena apa? Pengalaman ibu sama bapakmu gitu loh. PNS itu kerjanya terjamin sampai meninggal gitu loh. Sampai pensiun pun kamu akan dapet gitu loh. Dan itu akan memudahkan hidupmu, nak. Tapi itu ternyata berbeda, Bu, dengan zaman anak kita sekarang. Nah, itu yang harus kita yakinin bahwa oh, kita itu sekedar anakku itu memang bukan anakku. Jadi memang kita hanya apa ya? Kasih pondasi aja. Bahwa yang benar itu misalnya dari A sampai E. Selagi mereka tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum atau norma agama, itu bisa kita anggap bahwa perilaku mereka benar seperti itu. Terus kalau misalnya perkara mereka ke depannya mau jadi apa, ya itu juga kita harus berbesar hati, Bu. Yaitu diharapkan kelegowoan dari kita sebagai orang tua bahwa mungkin mereka tidak akan mengikuti jejak kita gitu atau keinginan kita gitu. Tapi yakinlah bahwa apapun yang mereka pilih nantinya, selagi mereka bisa bertanggung jawab dengan pilihan mereka, itu adalah pilihan yang terbaik untuk mereka seperti itu. Nah, di bawah ini sudah ada apa namanya dari Bu Erna Witoni. Ini saya terus terang Bu, kalau misalnya baca puisi Khalil Gibran ini selalu nangis bawaannya gitu loh. Karena memang ngerasa bahwa ya itu tadi kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh pengennya tuh kalau kita pengen A anak tuh harus A, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Mereka tuh makhluk hidup yang mempunyai kalau kata Ki Hajar Dewantara tuh rasa karsa dan apa tuh namanya rasa karsa cipta rasa karsa gitu loh. Nggak bisa kita paksakan keinginan mereka ke mereka tuh nggak bisa, dan itu yang harus kita sadari bahwa anakku itu bukan anakku gitu. Jadi memang tugas kita sebagai orang tua adalah meletakkan pondasi. Nah, perkara mereka mau jadi apa ke depannya, yaitu kita serahkan ke mereka sendiri. Asalkan tetap bertanggung jawab terhadap pilihannya dan tidak melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku di negara kita. Sudah itu saja batasannya kalau saya ya Bu ya gitu loh. Karena itu tadi kita juga nggak bisa menyamakan bahwa misalnya
Misalnya kayak saya pengen jadi dokter, tapi nggak bisa, akhirnya saya jadi PNS, terus saya memaksakan anak saya, kamu ntar jadi dokter ya, melanjutkan cita-cita ibu yang tertunda. Nggak bisa juga gitu loh, bahwa ya kalau mereka merasa bahwa ya dokter itu bukan sesuatu profesi yang kedepannya seperti yang waktu saya alamin pas waktu zaman kecil dulu tuh, ya sudah berbeda zamannya. Nah itu tadi, kita harus pahami dulu tugas-tugas perkembangan mereka apa, terus dunia mereka yang mereka hadapi seperti apa, dan dengan diharapkan kita bisa memahami dua itu, kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai, terutama ke anak kita ya. Apalagi tadi kan ibu-ibu yang lainnya, ke anak orang lain aja sebegitunya ya kita pengen apa ya, sebegitunya kita pengen bahwa mereka itu kalau bisa memilih apa namanya, pilihan yang benar menurut kita gitu loh, apalagi anak kita sendiri. Tapi ya itu Bu, yakinkan itu bahwa memang anak kita bukan anak kita. Selagi memang kita melakukan yang terbaik menurut mereka, sesuai dengan tugas perkembangan mereka, ya satu lagi, kalau saya selalu itu bilang, kembalikan ke jalur langit, karena memang kita hanya dititipi oleh Allah gitu loh. Dan memang kita hanya mengarahkan, ya kita kembalikan lagi gitu loh ke Allah lah gitu loh, yang pemilik hati anak-anak kita. Supaya dalam memberikan apa namanya, dalam menjalani pilihan-pilihan mereka tidak salah langkah seperti itu. Kalaupun salah langkah, ya tugas kita juga sebagai orang tua ya jangan langsung meninggalkan gitu loh. Ya itu tadi, grade itu seperti saya bilang tadi muncul dari ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan kegagalan. Justru ketika mereka terperosok, disitulah peran kita gitu loh untuk mendampingi. Seperti itu, untuk apa namanya, menumbuhkan daya tahan di mereka bahwa oke, kamu boleh salah, tapi kedepannya kamu, ibu harapkan bisa belajar nih dari kesalahan kamu. Apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan kamu supaya kamu tidak salah lagi. Itu lebih bagus orang yang pernah melakukan kesalahan atau pernah merasa gagal, karena dia bisa belajar banyak dari itu daripada orang yang tidak pernah gagal tidak pernah gagal sama sekali atau tidak pernah salah sekali. Itu ketika di dunia pekerjaan biasanya mereka akan lebih rentan. Ini pengalaman aja nih, ketika misalnya ada orang yang tidak pernah gagal, ketika pas waktu di dunia kerja, mereka mendapatkan kegagalan gitu loh, yang apa namanya, yang dulu mereka tidak pernah bayangkan, itu biasanya move on-nya itu akan lebih susah dibandingkan dengan orang yang memang sudah pernah beberapa kali gagal sebelumnya. Karena apa? Yaitu tadi, dengan kita melakukan kesalahan, dengan kita melakukan gagal, kita bisa belajar banyak sebenarnya dari itu. Itu saja kalau dari saya, Teh Eva, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Yesi, lengkap ya. Untuk adik Syifanya sendiri ada sedikit pesan mungkin Mbak Yesi? Kebetulan Mbak Syifanya ada di sini. Apa nih kira-kira terima tipsnya kasih nih? ya, Teh Eva. Ya, Mbak Syifa, satu yang harus Mbak yakini bahwa ibu Mbak itu sangat sayang sekali sama Mbak gitu loh. Makanya ibu pengen Mbak hadir di sini gitu loh untuk mendengarkan diskusi langsung di sini, karena ya itu tadi, semoga saja dengan yang dibicarakan, apa-apa yang dibicarakan di sini itu bisa memberikan pencerahan kepada Mbak Syifa khususnya, dan kasih sayang dari Ibu Marlista, saya rasa semoga bisa dirasakan juga ya oleh Mbak Syifa. Saya aja nih sebagai pembicara ini ngerasa banget loh apa namanya, kasih sayang ibu ke Mbak Syifa tuh nyampe ke saya gitu loh. Sakingnya bahwa ibu tuh pengennya bahwa Mbak Syifa itu nggak gagal, bahwa Mbak itu bisa berprestasi sesuai dengan apa namanya, keinginan Mbak. Makanya sampai Mbak Syifa itu diajak ke forum ini. Makanya tolong rasakan Mbak, tolong rasakan kasih sayang, kebesaran kasih sayang ibu Mbak kepada Mbak. Semoga itu bisa menjadi pencerahan Mbak dalam mengambil keputusan. Jadi ketika Mbak nanti suatu saat, Mbak kan pasti akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada pilihan baik, ada pilihan buruk. Nah, saya harap ketika Mbak menentukan pilihan, Mbak senantiasa memilih yang baik-baik saja. Jadi ketika misalnya dihadapkan, aku punya pilihan mau baik atau buruk. Ketika misalnya Mbak mau melakukan, misalnya kan kadang-kadang kan pilihan yang buruk itu biasanya lebih enak dilakukan daripada pilihan yang baik seperti itu gitu loh. Tapi Mbak ingatlah apa namanya, muka
ibu Mbak ketika misalnya Mbak nanti gagal seperti apa gitu loh. Bahwa orang yang akan kecewa ketika Mbak melakukan kesalahan-kesalahan itu seperti apa. Nah, itu saya harapkan ketika Mbak ketemu dengan pilihan-pilihan baik yang baik atau yang buruk, itu tadi ketika Mbak mau melakukan sesuatu yang buruk yang pasti nikmat gitu loh. Mbak bisa kebayang muka orang tua Mbak yang kecewa, yang apa gitu loh, supaya nanti bisa menjaga Mbak dari hal-hal yang buruk tadi. Ya, demikian Teh Eva dan Bu Iya, Marlisa. baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih katanya dari Mbak Yesi. Dari Mbak Siva. Sama-sama. Dari Mbak Siva. Sudah terjawab Bu Marlisa ya. Tetap semangat untuk menumbuhkan grit untuk Ibu dan Ananda putrinya. Baik, Mbak Yesi, kita jawab pertanyaan dari kolom chat. Ada satu pertanyaan sepertinya. Bentar, saya lihat dulu. Ada dari Bu Amru tadi kalau tidak salah. Dari Bu Amru paling atas. Nah, Mbak Yesi, ini berbeda nih. Bu Amru ini katanya anaknya usia sekolah. Ada di Gen Z dan Alpha yang mempunyai karakteristik khas. Bagaimana menanamkan grit terkait tidak mudah lepas akan kebutuhan penggunaan gadgetnya. Jadi anaknya SD berarti ya. Kelas berapa nih Bu Amru? Sekolah dasar? Maaf Bu Eva, saya guru SMA. Oh, Bu Amru, Guru guru SMA. Baik, Ya, jadi ini boleh saya silakan. ya terkait dengan siswa-siswi di kelas yang saya ajar kan. Oke. Seperti itu. Baik, jadi Ibu guru SMA ini terkait siswa-siswinya yang Memang terkadang kita membutuhkan anak-anak untuk pegang gadgetnya untuk beberapa materi ya, tetapi terkadang mereka terdistrak dan kita tahu bahwa untuk generasi Z dan generasi Alpha itu mereka membutuhkan gadget itu memang kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi terkadang itu tadi bagaimana sih untuk menanamkan grit terhadap anak-anak Gen Z dan Gen Alpha bahwa jangan FOMO deh gitu. Kan apalagi sekarang ada FOPO juga gitu kan. Iya, betul. Bu Amru di mana Bu Amru posisinya? Saya di SMA 8 Depok, SMA Negeri 8 Depok. Oh, di Depok. Oke. Ya. Artinya gimana menghadapi siswa-siswi SMA ini yang memang sebetulnya secara kebutuhan di generasi dia kan gadget ini perlu gitu ya. Yes. Tapi hindari juga untuk FOMO ini terkait dengan gritnya nih. Gimana Mbak Yesi? Baik, terima kasih Bu Amru untuk pertanyaannya. Artinya dikaitkan dengan penggunaan gadget secara efektif dan efisien, terutama Mbak Yesi. Ada kaitannya nggak nih Mbak Yesi untuk grit ini? Ya, bisa juga ya sepertinya ya. Iya. Ya, terima kasih Teh Eva. Sebenarnya ini kalau berkaitan langsung mungkin tidak ya, Teh Eva ya. Mungkin kalau untuk terkait dengan penggunaan gadget, ya memang harus kita sadari Bu, apalagi apa ya, untuk masa-masa perkembangan mereka, jangankan masa perkembangan mereka Bu. Untuk kita aja tuh gadget itu sudah barangkali sudah ada menjadi kebutuhan yang primer gitu, kebutuhan yang pertama gitu loh, daripada memang apa namanya bertemu dengan secara langsung, itu juga yang harus kita sadari Bu. Jadi memang kalau misalnya mau nggak mau, kalau kita misalnya mau melarang terutama anak remaja itu yakinlah itu mereka itu lebih banyak mencontoh daripada mendengar. Mendengarnya itu mungkin hanya 10%. Ya, itu pun kalau mereka dengar ya, apalagi anak cowok gitu loh. Kadang-kadang kita capek ngomongin gitu loh. Mereka kayak yang boro-boro yang masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri ya. Kadang-kadang masuk nggak sempat masuk Bu, langsung mental gitu loh. Dan memang kalau cara ya memberitahu anak remaja ya mau nggak mau ya kita harus banyak melakukan contoh gitu Bu. Misalnya kita apalagi kalau mengenai gadget ini gampang-gampang sulit Bu sebenarnya, karena memang dampaknya ini ya mohon maaf kalau ke remaja itu tuh hampir sama-sama narkoba gitu loh Bu. Kenapa memang ini tuh sulit banget gitu loh lepas. Ya misalnya tuh kayak narkoba, vape itu kan suatu hal yang apa ya, yang enak gitu loh, bikin candu gitu loh. Ini sama gitu loh.
sama candunya. Gadget ini juga sama candunya. Bahkan di sekolah anak saya itu Bu, di pesantren sudah dilarang untuk untuk membuka handphone gitu loh. Ketika misalnya diberi waktu misalnya 2 minggu sekali untuk membuka handphone, itu malah anak-anak itu malah nggak bisa lepas Bu dari handphone seperti itu. Jadi pas saat liburan malahan yang ada tuh 24 jam tuh ya itu tadi, karena tidak pernah jarang gitu loh bertemu handphone, makanya ketika liburan itu bahkan sangat susah sekali pisah dari gadgetnya. Oke, balik lagi ke pertanyaan gimana caranya sih? Ya pertama kita melakukan dengan contoh. Jadi kalau misalnya kita pengen bahwa anak kita atau anak didik kita tuh tidak tidak banyak menggunakan gadget, kitanya juga gitu loh jangan menampilkan perilaku dikit-dikit menggunakan gadget di mereka gitu loh. Terus misalnya soal-soal mungkin mungkin memang sekarang kan lebih banyak literasi digital. Mungkin lebih banyak misalnya kita buku juga gitu loh, kita juga bisa kok cari literasi itu dari buku gitu loh, tidak hanya berbentuk digital tapi buku di perpustakaan seperti itu. Terus juga misalnya kalau misalnya jadi orang tua ya mau nggak mau kita harus juga cukup keras seperti itu Bu. Jadi misalnya ada jam-jam khusus bisa menggunakan HP, ada yang jam-jam khusus tidak bisa menggunakan HP, atau misalnya ketika kita lihat angka-angka pelajaran mereka menurun ya kita kita harus tega nih gitu loh untuk mengurangi jam HP mereka. Seperti itu sih Bu, lebih ke reward punishment seperti itu sih. Memang ya cara pendekatannya seperti itu tadi ya. Saya rasa sih Bu Amru pasti lebih jam terbangnya lebih banyak dari saya. Pasti lebih tahu caranya seperti apa. Cuma kadang-kadang ya itu lagi Bu, balik lagi ke ketegaan dan kekonsistenan gitu loh. Itu yang mungkin belum kita miliki Bu gitu loh. Cara-caranya saya yakin bahwa para Bapak Ibu guru di sini mungkin lebih punya cara yang lebih yang lebih manjur lah daripada sharing yang saya berikan. Cuman mungkin kekonsistenannya aja yang yang agak kurang, karena kadang-kadang kita kan ya apalagi kan ibu-ibu ya kadang-kadang kalau ngelihat anak cowok, terutama anak kita yang gini, kadang-kadang mudah luluh gitu loh. Padahal itu yang harus kita pahami. Kalau kita mau menjadikan anak kita konsisten gitu loh, itu tegak terhadap aturan, mau nggak mau kitanya sendiri tuh harus konsisten. Konsisten itu dimulai dengan ketegaan. Ketika kita bilang bahwa ini nggak bisa, bahwa ini bukan jamnya kamu pegang HP, mau nggak mau kita harus tega, meskipun mereka pasti ada aja gitu loh cara-caranya untuk untuk merayu-rayu kita supaya mereka bisa menggunakan HP itu. Seperti itu sih Bu. Dan Seperti tadi itu sih contoh ya, caranya mungkin. betul. Dan tadi contoh ya, kita memang perlu. Kadang kita juga suka gitu ya, bangun tidur yang Ya, kita ingat duluan apa? Pastinya HP handphone. gitu. Iya. Maka Dan kadang-kadang kalau lagi bersama mereka, bentar dulu Ibu lagi ini nih lagi chat, entah itu chat belanjaan, entah itu chat apa gitu. betul, Ibu lagi sibuk sama kerjaan gitu. betul. Ya mau nggak mau itu juga secara nggak langsung dicontoh Contoh oleh FOMO anak-anak ya. kita. Contoh FOMO juga bahwa kita juga nggak mau terlewat apa yang ada di layar kita Iya, benar. sebetulnya. Iya, itu ya mudah-mudahan bisa dicoba ya Bu Amru, tapi ya tadi tarik ulur dengan remaja itu yang kita harus pintar dancingnya gitu Bu, tarik ulur dengan remaja itu memang kita nggak boleh terlalu keras, nanti mereka kabur, kita juga nggak boleh terlalu lembut, nanti kendali dipegang oleh mereka gitu. Jadi memang kita, dan tadi kalau saya sih sebetulnya bukan yang anti gadget sebetulnya. Justru generasi Z ini yang banyak orang bilang generasi strawberry gitu ya. Mereka lembek, seperti kuat, cantik, gagah, tapi mereka lembek gitu. Tapi sebetulnya kalau mereka sudah menemukan apa yang kita sudah menemukan dan anak-anak sudah menemukan apa yang mereka suka, itu mereka bisa double energinya untuk menguasai bidangnya, Bu. Gitu. Jadi sebetulnya melalui gadget ini juga kita arahkan jangan hanya main game. Kamu harus yang bisa membuat game justru. Kita kasih tantangan itu sama anak-anak. Gitu. Jadi ya tadi, tidak anti terhadap gadget, tapi justru kita berpikir dengan gadget ini potensi apa yang
bisa mereka temukan Betul, melalui gadget ini. Justru nanti mereka energinya malah double bahkan triple di situ. Itu mungkin ya, Mbak Yesi ya. benar. Karena kalau ya itu tadi Teh nambahin, justru remaja ini kalau misalnya kita semakin kita larang, mereka semakin penasaran gitu Nah, loh. Jadi memang ya itu tadi, saya setuju dengan pernyataan Teh Eva tadi, gimana kita tuh bisa tarik ulur gitu loh dengan mereka. Jangan terlalu dilarang, tapi juga jangan terlalu dibebaskan. Jadi ya itu tadi, reward and punishment kita berlakukan. Oke gitu loh, saya kasih gadget, tapi tetap aja ada batasan-batasannya, seperti itu. betul. Bu Mungkin Amru mungkin demikian. betul. Pastinya kenal Pak Ali nih. Pak Ali tadi saya lihat ada di sini. Sedikit boleh berbagi, Boleh, Bu boleh, Eva boleh dan dong. Silakan, Bu silakan Bagaimana Bu. Yesi. tanggapannya nih, Bu Amru? Alhamdulillah, apa yang tadi disampaikan di awal sebelum ada sesi tanya jawab oleh Bu Yesi bahwa memang kita harus jadi role model ya, dan itu memang kita harus mengupgrade diri dari luar sana apa yang harus kita bisa terapkan di kelas. Dan ini saya berbagi mungkin semoga bermanfaat buat ibu-ibu guru dan bapak guru di luar sana bahwa saya pernah sebelum pelajaran dimulai itu saya pegang handphone saya itu sambil berbicara. Jadi kadang pindah tangan kanan, saya kadang pindah tangan kiri, kemudian tengok seperti ini. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Memang kalau di kelas itu saya selalu off data karena handphone bagian dari untuk sharing ke layar PPT ataupun di Infocus gitu ya, proyektor gitu. Nah, kemudian saya letakkan setelah 3-5 menit saya letakkan handphone itu, saya ada pertanyaan pemantik ke anak-anak itu, bagaimana menurut kamu atau menurut kalian kalau saya lagi mengajar pegang handphone, ternyata memang sesuai dengan ekspektasi saya, mereka menyampaikan itu nggak sopan loh, mem, itu ini loh. Jadi mereka tuh semacam protes, oke, kalau memang kalian protes seperti itu, boleh dong kalau saya ngajar kalian tidak pegang handphone. Betul. Dan itu mujarab banget Bagus, ternyata. bagus. Akhirnya oke, please put your device into your bag, seperti itu. Akhirnya mereka juga oke, berarti memang role model itu betul sekali, Bu Yesi. Betul. Oke, bagus Bu, bagus banget tuh Bu. Dan itu bisa ditiru ya. Saya ingat sedikit nih pengalamannya Pak Ali. Mudah-mudahan Pak Ali ada di sini atau enggak ya Pak Ali. Beliau guru SMK ya, kalau nggak salah ya. Jadi beliau sedikit cerita nih, mengulang ceritanya Pak Ali. Jadi beliau ini mengajar anak-anak SMK. Saya kalau ngasih tugas bukan tugas katanya, tapi challenge. Jadi challenge itu diberikan kepada siswa-siswi SMK, mereka harus melakukan sesuatu dan harus posting di IG masing-masing. Jadi betapa sukacitanya mereka melakukan tugas sekaligus hobinya menggunakan gadget gitu. Dan itu hasilnya luar biasa gitu. Memantik mereka untuk berkreativitas di situ, yang tadi yang saya bilang tidak anti gadget, tapi justru kita harus menemukan nih apa yang bisa mereka gunakan melalui gadget ini dan memantik potensi mereka gitu ya. Dan tadi Bu Amru juga bagus, betul, sebagai role model juga mengajak mereka berempati ya Bu Amru ya. Itu bagus juga ya Mbak Yesi ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Amru sharingnya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu Amru. Baik Mbak Yesi, ini ada satu lagi, Mbak Yesi mungkin ini jadi penanya terakhir ya. Baik Bu siapa? Bu Anik. Bu Anik. Bu Anik, monggo Bu Anik silahkan. Dari mana Bu Anik? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Saya dari SMK 3 Bondowoso, Ibu. Dari Bondowoso. Iya, saya guru sebagai juga ya? Iya, saya kepala sekolah di sini, Bu. Ini mungkin bisa jadi komparasi karena saya satu komunitas dengan Mas Ali itu. Iya, gimana? Jadi kita sama dengan itu. Ya, walaupun saya kepala sekolah, saya ini sering, Ibu, dengan ini mungkin bisa jadi best practice juga ya. Bagaimana kita pemanfaatkan gadget. Nah ini satu, saya sering keliling dan kita sering selalu membuat kesepakatan, itu yang penting. Yes. Jadi kita berkesepakatan, setelah itu karena di beberapa kali saya masuk kelas Bu, saya sering keliling Ibu. Jadi walaupun saya kepala sekolah, saya sering keliling, terus ada yang pegang HP. Wah, ini 1 bulan di Bu Ani nih gitu Bu. Setelah itu mereka nunggu
pulang sekolah saya pulang sore masih nunggu. Nah, akhirnya saya pakai proses Boleh Pak, coaching boleh Ibu. Pak. Kita pakai proses coaching supaya mereka ini ya tidak nasihat yang saya berikan Ibu, tetapi saya proses coaching akhirnya memang dari mulut ke mulut penggunaan ini gadget sudah bisa kita atur. Bahkan hari ini murid kami karena kita juga bersahabat, artinya yang kita ini bukan gadgetnya Ibu, tapi edukasi bagaimana menggunakan gadget. Hari ini murid kami Ibu dari sekolah Bondowoso ini lagi ikut final untuk e-sport di Kemendikbud tingkat nasional. Ini bagian luar dari biasa. bermanfaat. Ya, sekarang lagi ada di Jakarta Oke, ini, hebat, Ibu. hebat, hebat, Ya, hebat. ketiga, Mudah-mudahan ya doa kami ya. amin. Nah, ini memang betul. Jadi kita manfaatkan gadget untuk hal yang membuat mereka bisa menjadi bekal hidupnya, bisa menambah kapasitas dirinya. Nah, makanya kami terima kasih ikut ini, bisa kesempatan kali ini. Nah, itu mungkin sharing juga bahwa gadget itu bukan hal yang harus kita jual, tapi edukasi, baik itu guru, kami, nah termasuk siswanya, termasuk orang tua Ibu. Ya. Jadi kami juga ini. Terima kasih mungkin itu best Oke, luar practice yang biasa. bisa Terima dipakai. kasih banyak Bu Anik nih, seorang kepala sekolah yang turun ini ya, turun ke lapangan juga. Terima kasih Iya. banyak Bu Anik untuk masukannya. Amin. Luar biasa ya Mbak Yesi ya, guru-guru kita sekarang tuh hebat. Mereka ya tadi terhadap siswa-siswinya tuh tidak hanya mengajar, ternyata mereka merasa punya tanggung jawab moral juga untuk bisa mengembangkan segala macam potensi siswa. Terima kasih, apresiasi terbesar untuk guru-guru di Indonesia ya, Mbak Yesi ya. Benar. Nah, terima kasih banyak Bu Anik untuk sharingnya. Nih sepertinya sebagai sharing penutup juga di sesi seminar atensi kali ini. Baik Mbak Yesi, pertanyaan sepertinya sudah habis juga di kolom chat ya. Baik. Mbak Yesi, sedikit mungkin closing statement untuk mengakhiri seminar atensi hari ini. Apa pesan yang mau disampaikan oleh guru mungkin? Apa pesan yang mau disampaikan oleh orang tua, juga adik-adik remaja terkait dengan grid ini? Monggo, Mbak Yesi. Mungkin closing statement dari saya mungkin ikuti kata hatimu ya, Teva, karena kita tuh tidak, mungkin kita bisa berbohong ya ke orang sekitar kita atau apa, tapi kita tidak bisa berbohong ke diri kita sendiri. Jadi ikuti kata hatimu dan minta pertolongan Allah dalam segala sesuatu. Semoga Allah selalu membimbing kita, terutama membuka mata hati kita ya, Teva ya, karena memang ya, balik-balik lagi kita tidak bisa mencapai sesuatu kalau tidak karena izin dan ridhonya Allah. Itu aja sih. Jadi semoga kalau saya sih sekarang kalau saya berdoa ya intinya semoga Allah selalu meridhoi kita dalam setiap perjalanan kita. Itu aja sih. Kalau misalnya sudah Allah kasih ridho ke kita, itu yang lain-lainnya itu akan gampang terlaksana. Gitu aja mungkin closing statement yang agak panjang kali Teh. Nanti kalau panjang jadi satu sesi lagi gitu ya. Satu sesi lagi ya. Terima kasih, ikuti kata hati dan tadi selalu ingatkan ke jalur langit ya Bu ya, kita minta bukakan jalur langit itu, bahwa doa itu powerful juga loh ternyata. Hatur nuhun Mbak Yesi, Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan yang belum follow Instagram Atensi Anak Remaja yuk, karena nanti di bulan Januari akan ada tema-tema yang lain yang sama menariknya pastinya. Sekali lagi follow Instagram Atensi Anak Remaja dan jangan khawatir bagi yang nggak bisa hadir di hari H seminar atensi, semua rekaman seminar atensi ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, hatur nuhun Ibu narasumber Mbak Yesi, keren banget materinya hari ini. Ibu dan Bapak peserta juga terima kasih banyak sudah mau belajar terus, diskusi terus dan sharing terus. Kami juga, saya dan Mbak Yesi juga sebetulnya belajar. Banyak belajar dari Ibu dan Bapak peserta. Sama-sama Bu kita belajar ya. Baik, dengan demikian sesi seminar hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Mbak Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sami-sami, wabarakatuh. Teh Eva. Terima kasih Terima banyak. Sami-sami kasih Bu semua. Eva, Bu Sampai Yesi. ketemu tahun depan ya. Iya. Terima kasih, Bu. Gizi tips semua. Terima kasih. Izin untuk tutup Zoom-nya. Makasih, Assalamualaikum. Sampai Eva, Bu ketemu. Yesi. Terima kasih. Sampai ketemu tahun Aduh, depan dapat ya. temannya ini. Iya, baik. Kita Terima kasih. tutup. Izin Assalamualaikum saya tutup warahmatullahi Zoom-nya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.